Shalom, Bapak Ibu Saudara, dimanapun kita semua berada. Saya percaya kabar kita selalu luar biasa, dahsyat, fantastis, antusias, dan selalu dalam lindungan Tuhan. Kita patut bersyukur, hari ini kita masih bisa beribadah, semua karena anugerah Tuhan, karena kemurahan Tuhan. Oleh sebab itu, mari Bapak Ibu Saudara, kita naikkan pujian penyembahan kita yang terbaik bagi Tuhan. Kita satu di dalam doa. Senantiasa kami mengucap syukur kehadirat-Mu yang kudus Bapa. Bahwasanya Tuhan, Engkau Allah yang baik, luar biasa dalam kehidupan kami Tuhan. Penyertaan-Mu, kasih-Mu sempurna nyata dalam kehidupan kami ya Bapa. Kami mengucap syukur dan berterima kasih Tuhan. Haleluya Yesus. Segenap kami anak-anak-Mu Tuhan, menaikkan pujian penyembahan kami ya Bapa. Sebab Kau yang layak dipuji, Kau layak disembah Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih. Haleluya, haleluya. Amin. Haleluya Yesus. Dengan segenap hati kami sampaikan ucapan syukur bagi Tuhan. Apa yang Kau perbuat di dalam hidupku, rencana indahmu terjadi di hidupku. Bapa yang mengerti segala yang ku perlu, kasih-Mu sempurna nyata dalam hidupku. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setia-Mu di dalam hidupku.
akan gentar sebab kami tahu Tuhan yang menyertai kami. Haleluya. Bersyukur Tuhan. Haleluya Yesus. Buat kasih setiamu di dalam hidupku, kami bersyukur. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur, kami katakan ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur, ku bersyukur Tuhan. Haleluya. Kami bersyukur Tuhan, sebab Kau baik, Kau terang baik, Kau luar biasa Yesus. Haleluya. Mari sama-sama kita naikkan ucapan syukur kita. Bahwasanya
dari Engkau Tuhan. Tak ada satupun yang luput dari pandangan-Mu Tuhan. Engkau menyelamatkan kami, Engkau menguatkan kami Tuhan. Haleluya Yesus. Namanya Kai kami mau lebih lagi naikkan pujian mazmur kami bagi-Mu Tuhan, sebab Kau yang layak kami tinggikan Yesus. Yes Tuhan, oh Yesus, di dalam-Mu Tuhan kami percaya ada kemenangan terjadi Tuhan. Haleluya Yesus, bersama-Mu Tuhan kami menang atas sakit penyakit Tuhan. Kami menang atas segala penindasan Tuhan. Kami menang atas segala hal yang menundukkan kami Tuhan, yang menjauhkan kami daripada-Mu ya Bapa. Haleluya Yesus, haleluya Tuhan, haleluya Yesus. Kami menaikkan pujian kemenangan kami bagi-Mu Tuhan. Haleluya Tuhan. Glory, glory, hallelujah. Glory, glory, hallelujah. Glory, glory, hallelujah. Hallelujah, puji-Mu. Glory, glory, ini kami Tuhan, yes Tuhan. Glory, glory, hallelujah, hallelujah, puji-Mu. Glory, glory, Kita percaya hidup kita penuh dengan mujizat. Haleluya. Sepanjang sejarah manusia tak ada
dari kemuliaan sampai selama-lamanya bersamamu Tuhan. Haleluya. Sumber kekuatan kami Tuhan. Tak pernah ku ragu akan kesetiaan-Mu, Kau pegang hidupku. Sepenuh jiwaku ku yakin dan percaya Kau tuntun langkahku. Berkuasa berjaya untuk selamanya. Hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan. Kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Dengan-Mu Tuhan, ku kan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan. Haleluya Yesus. Yesus Kaulah Raja dalam hidupku, berkuasa berjaya untuk selamanya. Yesus Kaulah Raja dalam hidupku, berkuasa berjaya untuk selamanya. Hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan. Kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Dengan-Mu Tuhan, ku kan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan selamanya. Haleluya. Yes Tuhan, Kau sumber kekuatan kami Tuhan. Haleluya, puji nama Tuhan. Mari sama-sama kita siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Haleluya Yesus. Engkau kekuatan kami Tuhan. Ketenangan jiwa kami ada dalam hadirat-Mu Yesus. Kekuatan di jiwaku, ketenangan batinku.
dalam hadirat-Mu ku menyembah-Mu, Yesus Tuhan. Tersungkur ku di kaki-Mu, rasakan hadirat-Mu. Takkan ku melepaskan-Mu, Kau cahaya bagiku. Mengiringmu seumur hidupku, masuk dalam rencana-Mu Bapa. Pikiranku, kehendakku, ku serahkan padamu. Harapanku hanya di dalam-Mu, bukan teguh bersama-Mu Tuhan. Jadikanku bejana-Mu untuk memuliakan-Mu. Kekuatan di jiwaku, ketenangan batinku, Yesus Tuhan, ada dalam hadirat-Mu, ku menyembah-Mu. Kami tersungkur ku di kaki-Mu, rasakan hadirat-Mu. Oh, takkan ku melepaskan-Mu, Kau cahaya bagiku. Mengiringku seumur hidupku, masuk
Shalom saudara-saudara yang kasih oleh Tuhan, selamat pagi, selamat kita berjumpa kembali di dalam ibadah Raya Minggu kita pada hari ini. Saya percaya saudara-saudara semua dalam keadaan yang diberkati, kita masuk di bulan yang baru dan saya berdoa ada berkat yang baru yang akan kita terima dari Tuhan bersama-sama. Pagi hari ini firman Tuhan akan kita dengarkan bersama-sama dengan judul Facing a New Normal, atau menghadapi new normal. Mari kita lihat firman Tuhan saudara dalam Yesaya pasalnya ke-43 ayatnya yang ke-19. Yesaya pasalnya ke-43 ayatnya ke-19, firman Tuhan berkata, "Lihat, aku hendak membuat sesuatu yang baru, yang sekarang sudah tumbuh. Belumkah kamu mengetahuinya? Ya, aku hendak membuat jalan di padang gurun dan sungai-sungai di padang belantara." Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, dalam masa pandemi COVID-19 seperti ini, kita disuguhi banyak hal-hal yang baru. Satu kebiasaan-kebiasaan baru seperti mengenakan masker, mencuci tangan, menjaga jarak satu dengan yang lainnya. Belum lagi ada istilah-istilah baru yang kita dengarkan hari-hari ini seperti distancing, work from home, dan stay at home. Beserta banyak istilah-istilah lain yang selama ini kita belum dengarkan, belum pernah ada. Tetapi hari-hari ini itu menjadi sesuatu yang normal dan sering kita lakukan dan sudah mulai kita menganggapnya sebagai satu habitus baru dalam aktivitas kita sehari-hari, saudara, sebagai kehidupan kita di tengah-tengah masa pandemi seperti ini. Bahkan yang terakhir kita mendengar ada istilah new normal. Banyak orang yang berkata, apa sih new normal itu? Apa sih keadaan normal itu? Nah, saudara-saudara, pada hari ini kita akan membahas bersama-sama bagaimana umat Tuhan, anak-anak Tuhan, saya dan saudara, itu bisa menghadapi satu fase kehidupan yang tidak biasa bagi kita, tetapi kita harus menghadapinya mau tidak mau, saudara. Nah, pemerintah mencanangkan satu era baru dalam kehidupan yang disebut dengan new normal. Apa sebenarnya new normal itu? Mari kita lihat bersama-sama, saudara. Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa Kemendikbud RI menyebut new normal dengan pengertian seperti ini. New normal adalah keadaan normal yang baru atau belum pernah ada sebelumnya. Wikipedia menyebutkan bahwa istilah new normal biasa dipakai dalam bisnis untuk mengistilahkan suatu keadaan setelah atau pasca krisis. Jadi kalau saya mendefinisikannya, saudara, itu new normal adalah suatu keadaan normal baru atau yang belum pernah ada sebelumnya setelah krisis terjadi. Nah, tentu kita semua mengerti apa yang dimaksud dengan krisis adalah situasi masa pandemi yang sedang kita hadapi hari-hari ini, saudara, di mana ada dampak yang terjadi baik di dalam dunia ekonomi, terjadi krisis, dan juga dunia kesehatan, terjadi krisis yang bisa dibilang belum pernah dihadapi oleh kemanusiaan di dalam satu abad belakangan ini, saudara. Dan ini menjadi suatu hal yang
membingungkan bagi banyak orang dan menimbulkan banyak kesulitan. Negara-negara juga mengalami kesulitan. Tetapi mau tidak mau saudara, kita semua harus menghadapi ini. Kita semua harus bersedia melewati situasi-situasi ini. Karena ketika ini semua dibiarkan, maka semuanya akan kolaps dengan sendirinya. Akhirnya muncullah satu pemahaman atau suatu istilah yang disebut dengan new normal. Artinya ada suatu keadaan, ada suatu situasi yang kita harus menerimanya dengan lapang dada dan bersedia hidup di dalamnya dengan segala protokoler-protokoler yang sebelumnya kita tidak biasa. Tetapi kita harus hidup di dalamnya menjalankan protokoler itu. Belum lagi risiko-risiko yang ada di mana kita harus hidup di tengah pandemi yang masih terus saja berlangsung dan kita ada risiko tertular terhadap virus tersebut. Semua ini menjadi pertanyaan bagi banyak orang. Semua ini menjadi tantangan baru bagi manusia, saudara. Tidak hanya kita di Indonesia, tapi di seluruh dunia. Dan tentunya juga bagi kita, anak-anak Tuhan, saudara. Sehingga banyak muncul pertanyaan bagaimana kita sebagai anak-anak Tuhan bisa hidup di tengah-tengah keadaan atau di era baru yang disebut dengan new normal ini. Bagaimana saudara kita bisa menghadapinya? Firman Tuhan yang kita baca pada pagi hari ini saudara, itu berkata bahwa Tuhan akan membuat sesuatu yang baru memang. Bahkan di padang gurun Tuhan membuat sesuatu yang baru. Dan bahkan dia berjanji untuk membuat jalan di tengah-tengah padang gurun. Artinya apa saudara? Bahwa keadaan-keadaan yang baru adalah suatu keniscayaan dalam kehidupan manusia saudara. Artinya mau tidak mau kita harus menghadapi. Ada era-era baru, ada keadaan-keadaan baru, ada situasi-situasi baru yang semua orang tidak berpengalaman di dalamnya yang memang harus selalu terjadi dalam kehidupan ini, saudara. Tetapi satu janji Tuhan bagi kita, firman Tuhan berkata bahwa Dia akan membuat jalan. Bahkan di padang gurun sekalipun Tuhan membuat jalan. Artinya saudara ada satu janji buat saya dan saudara bahwa di tengah masa yang sulit dan baru sini saja, Tuhan berjanji bahwa Dia akan menyertai kita dan Dia akan membuat jalan di masa-masa sulit itu. Hal inilah yang harus kita pegang sebagai anak-anak Tuhan hari-hari ini untuk kita bisa masuk dan menghadapi satu masa yang baru yang disebut dengan new normal ini, saudara. Nah, bagaimana kita umat Tuhan untuk bisa menghadapi masa new normal ini, saudara, menjalaninya dengan sukacita? Saya akan membagi sama saudara ada 4 hal yang menjadi perenungan bagi saya menurut firman Tuhan yang akan saya share buat saudara pada pagi hari ini. Yang pertama saudara, saudara harus be strong, atau kita harus tetap kuat. Yoel pasal 2 ayat 1-2 dan ayatnya yang ke-11 berkata begini, saudara. Tiuplah sangkakala di Sion dan berteriaklah di gunungku yang kudus. Biarlah gemetar seluruh penduduk negeri, sebab hari Tuhan datang, sebab hari itu sudah dekat. Suatu hari gelap gulita dan kelam kabut, suatu hari berawan dan kelam pekat. Seperti fajar di atas gunung-gunung terbentang suatu bangsa yang banyak dan kuat. Yang serupa itu tidak pernah ada sejak purbakala dan tidak akan ada lagi sesudah itu turun-temurun pada masa yang akan datang. Ayat yang ke-11, dan Tuhan memperdengarkan suaranya di depan tentaranya, pasukannya yang sangat banyak, perhatikan, dan pelaksana firman-Nya kuat. Betapa hebat dan sangat dahsyat hari Tuhan, siapakah yang dapat menahannya? Orang yang bisa melewati masa yang baru, orang yang bisa melewati new era yang baru ini saudara, dengan berbagai macam tantangan yang ada di dalamnya, adalah orang yang kuat saudara. Lalu kuat seperti apa? Ada orang berkata kita harus kuat, tubuh kita, imun kita harus kuat, antibodi kita harus kuat. Tetapi saudara, Rasul Paulus berkata dalam Efesus pasal yang ke-6 ayatnya yang ke-10 saudara, dia berkata, akhirnya hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasanya. Ternyata yang dimaksud untuk menjadi kuat di sini tidak hanya sekedar imun kita, tidak hanya sekedar antibodi kita saja yang harus kuat, saudara. Tapi Rasul Paulus berkata, akhirnya hendaklah kamu kuat di dalam kekuatan kuasanya.
Anak-anak Tuhan di masa yang baru, di era yang baru seperti ini, itu harus menjadi orang yang kuat dan kuat di dalam Tuhan. Tidak hanya kuat finansial saja, tidak hanya kuat hubungan-hubungan, tidak hanya kuat kepada hal-hal yang bersifat jasmani, saudara. Kita tidak bisa lagi menggantungkan hidup kita kepada harta, kekayaan, uang, dan segala pencapaian-pencapaian kita yang kita membuat kita merasa bangga, saudara. Yang kita tahu ternyata semua itu adalah rapuh, saudara. Tetapi yang harus kita andalkan di masa yang baru seperti ini, yang semua orang tidak tahu, sudah tidak punya pengalaman, bahkan pemerintah sendiri juga tidak punya pengalaman, sehingga kadang membuat kebijakan yang berubah-ubah, saudara. Dengan cepatnya perubahan itu terjadi, kebijakan itu bukan disengaja, tapi karena semua sedang trial and error, semua sedang mencoba karena tidak punya pengalaman menghadapi sesuatu yang baru. Namanya juga era baru, saudara. Nah, Alkitab berkata kepada kita, kita harus kuat di dalam kekuatan kuasanya. Karena hanya ada satu yang tahu, saudara, walaupun di masa yang baru, di era yang baru, ada Tuhan yang tahu segala-galanya. Makanya kita harus kuat di dalam Tuhan, saudara. Saudara harus mengembangkan suatu kekuatan yang ekstra, sehingga saudara bisa menghadapi ini semua. Kalau andalan kita hanyalah harta benda, saudara, kekayaan, jabatan, maka kekuatanmu itu, maka kau tidak akan bertahan di masa yang baru ini, di era yang baru ini. Tapi ketika saudara dan saya itu mengandalkan Tuhan, maka saya percaya Tuhan menjadi kekuatan kita, maka saya percaya kita akan bisa melewatinya. Makanya saudara, yang perlu saudara bangun adalah manusia rohmu. Yang perlu saudara bangun adalah manusia roh kita yang menjadi kuat. Makanya Rasul Paulus katakan dalam 2 Korintus pasalnya keempat ayat ke-16, dia berkata, sebab itu kami tidak tawar hati, tetapi meskipun manusia lahiriah kami semakin merosot, namun manusia batinia kami diperbaharui dari sehari ke sehari. Untuk saudara menjadi kuat, saudara nggak perlu terlalu peduli dengan hal-hal yang jasmani, manusia batinia ini. Banyak orang sibuk membangun manusia batini, membangun manusia jasmaninya, saudara, dengan berbagai macam. Tetapi dengan berbagai hiasan-hiasan dan barang-barang mahal, saudara, menghiasi diri dengan barang-barang mahal. Tapi semua sekarang itu tidak ada artinya. Tas-tas mahal tidak bisa dipakai lagi, semuanya hanya digantung. Baju-baju mahal, sepatu-sepatu mahal, semua nggak bisa dipakai. Karena kita harus stay at home, saudara. Tetapi ketika saudara bergantung, mengandalkan kekuatanmu kepada Tuhan di dalam kekuatan kuasanya, maka saudara akan selamat di era yang baru ini. Saudara akan kuat melewati semua hal-hal yang baru ini. Yang kedua, saudara, yang harus kita lakukan adalah be adaptation. Beradaptasilah atau menyesuaikan dirilah, saudara. Banyak orang yang sulit. Lihat, saudara, Yosua pasal yang kelima ayatnya ke-12, firman Tuhan berkata begini, lalu berhentilah mana itu pada keesokan harinya setelah mereka makan hasil negeri itu. Jadi orang Israel tidak memperoleh mana lagi, tetapi dalam tahun itu mereka makan yang dihasilkan tanah Kanaan. Rahasia bisa menghadapi situasi yang baru, saudara, adalah saudara beradaptasi. Beradaptasi dengan rasa syukur. Karena banyak orang mengalami kesulitan berjalan, beraktivitas dengan menggunakan masker. Sulit memang, saudara. Kita kesulitan bernafas karena harus dihalangi dengan masker. Sehingga kebutuhan oksigen yang biasanya dengan mudah kita hirup sekarang terbatas, saudara. Tapi saudara, kita harus beradaptasi dengan itu semua. Ketika saudara tidak beradaptasi dengan itu, saudara, maka saudara akan kesulitan di masa new normal ini. Saudara akan mengalami kesusahan. Ada orang yang mengalami kesulitan untuk sedikit-sedikit mencuci tangan, saudara. Atau ada orang yang mengalami kesulitan untuk lebih banyak stay di rumah. Karena dulunya mungkin suka beraktivitas banyak di luar sana, saudara. Tetapi kita harus beradaptasi. Saudara harus adaptasi dengan itu, saudara. Nah, umat-umat Tuhan selama 40 tahun, saudara, Alkitab memperlihatkan mereka dipelihara di padang gurun. Tidak perlu menabur, mereka makan mana yang bisa diolah dari menjadi roti dan itu turun sendiri dari sorga. Mereka tidak pernah berternak, tetapi mereka bisa menikmati daging burung, saudara, ketika mereka mau.
Mereka tidak pernah membuat sumur untuk mendapatkan air bersih, tetapi Tuhan membelah gunung untuk mengeluarkan air bersih dari gunung itu, dan mereka bisa minum. Dan mereka tidak perlu membeli baju, membeli sepatu dan kasut yang baru. Karena Alkitab berkata, Tuhan buat baju dan kasut mereka tidak rusak selama 40 tahun. Selama 40 tahun saudara, bangsa Israel itu hidup dalam pemeliharaan direct supply dari the heavenly kingdom, saudara. Mereka dapatkan suplai langsung dari kerajaan Allah, kerajaan surga, tanpa harus berbuat apa-apa. Tetapi firman Tuhan berkata, ketika mereka masuk sampai di tanah Kanaan dan mereka mulai makan hasil negeri itu, Alkitab berkata, maka berhentilah mana itu turun dari surga, dan mereka harus hidup dan makan dari negeri, mengupayakan hasil dari negeri di tanah di mana diberikan Tuhan atas mereka. Mereka harus beradaptasi, saudara. Situasi baru terjadi dan mereka harus adaptasi. Mau tidak mau mereka harus beradaptasi. Mereka nggak bisa lagi teriak sama Tuhan, Tuhan turunkan mana. Mereka nggak bisa lagi bilang, kami pengen makan daging, dan kemudian tiba-tiba burung datang. Tidak bisa. Mereka harus hidup beradaptasi. Mereka harus mengolah tanah. Mereka harus berperang untuk merebut tanah-tanah itu. Kemudian mereka harus berternak. Mereka mulai harus mengupayakan apa yang ada di negeri itu, yang bisa diupayakan, yang janji Tuhan. Tanah itu subur dan berlimpah-limpah. They have to adapt. Mereka harus beradaptasi, saudara. Nggak bisa, saudara. Hari-hari ini kita harus beradaptasi, jemaat Tuhan. Jangan bersungut-sungut. Jangan mengomel. Dengan bersyukur kita belajar beradaptasi. Bahwa situasinya sudah seperti ini. Kita harus menerimanya dengan ucapan syukur. Satu janji Tuhan, bahwa Dia akan menyertai saya dan saudara. Seperti Dia menyertai orang-orang Israel di tanah perjanjian yang baru, saudara. Dengan memberkati hasil kerja mereka, memberkati hasil tanah mereka. Demikian pun saya percaya di new normal ini, di era yang baru ini, Tuhan juga akan memelihara saya dan saudara. Yang penting, saudara, selalu ada ucapan syukur dalam hati kita, dan tidak bersungut-sungut dengan apa yang ada. Kita berucap syukur kepada Tuhan. Kita tahu Dia memelihara hidup saya dan saudara. Yang ketiga, saudara, yang harus kita lakukan supaya kita bisa melewati new era ini dengan bersuka cita, saudara, be righteousness. Hiduplah dengan benar. Firman Tuhan berkata dalam 1 Petrus pasal 4 ayat 17 dan 18. Karena sekarang telah tiba saatnya penghakiman dimulai, dan pada rumah Allah sendiri yang harus pertama-tama dihakimi. Dan jika penghakiman itu dimulai pada kita, bagaimanakah kesudahannya dengan mereka yang tidak percaya pada Injil Allah? Dan jika orang benar hampir-hampir tidak diselamatkan, apakah yang akan terjadi dengan orang fasik dan orang berdosa? Saudara, saatnya inilah anak-anak Tuhan harus hidup sungguh-sungguh dengan benar sebagai anak-anak Tuhan. Tidak bisa lagi hidup setengah-setengah, saudara. Tidak bisa lagi hidup bermain-main. Tidak bisa lagi hidup kita suam-suam kuku. Ini era, ini masa yang banyak hamba-hamba Tuhan besar yang dipakai Tuhan sudah menyatakan, sudah memberitahukan bahwa ini kita sedang mulai masuk ke masa akhir zaman. Angkatan dan generasi inilah yang diyakini akan melihat Tuhan turun dan datang di angkasa sana, dan kita akan diangkat bertemu dengan Dia. Ini bukan masanya lagi untuk bermain-main, saudara. Saudara harus hidup dengan benar. Jangan jadikan lagi kebenaranmu adalah pencapaianmu. Jangan lagi kebanggaanmu adalah achievement saudara, hingga saudara bangga merasa lebih baik, lebih hebat daripada orang yang lain. Itu bukan patokannya. Semuanya itu menjadi gampang rapuh hari-hari ini, saudara. Lalu apa yang menjadi kebanggaan kita? Our righteousness, kebenaran kita, saudara. Dan kebenaran kita di dalam Kristus adalah satu kebanggaan yang dunia tidak bisa kasih buat saudara. Dan saya dan saudara harus menjaganya dengan benar, harus hidup di dalamnya dengan benar, saudara. Menara-menara kebanggaan kita, saudara, bukan lagi hal-hal jasmani, bukan lagi pelayanan-pelayanan besar, saudara, bukan lagi gedung-gedung tinggi, gedung-gedung besar yang bisa kita bangun. Tidak apa-apa kita mengerjakan semua itu, tetapi kebanggaan kita, saudara, adalah our righteousness in Christ. Kebenaran kita di dalam Kristus Tuhan, saudara. Itulah yang menjadi kebanggaan kita, dan kita harus hidup di dalamnya. Kita harus menghidupinya, saudara, supaya dunia bisa melihat bahwa kita berbeda dengan dunia ini, saudara.
Saya sedang menata kembali kehidupan saya secara pribadi. Saya sedang menata juga kehidupan keluarga saya secara pribadi. Kehidupan kebenaran, kehidupan kerohanian anak-anak saya, keluarga. Semuanya sedang kita tata kembali dengan balik, saudara. Fundamental-fundamental yang tidak benar, kita perbaiki semuanya. Sikap-sikap yang tidak baik, kita perbaiki semuanya. Saya sedang banyak berbicara kepada anak-anak saya hari-hari ini. Bahwa kalian harus memperbaiki hidupmu kembali. Hubungan-hubunganmu dengan Tuhan. Bangun kembali semua hubungan-hubungan dengan Tuhan. Yang selama ini mungkin hanya dijalani, yang penting sudah dijalani sebagai suatu kewajiban. Tetapi sekarang adalah suatu kebutuhan. Bahwa kita butuh hidup benar di hadapan Tuhan. Karena kenapa Alkitab berkata, sekarang penghakiman sedang dimulai. Dan dimulai dari rumah Tuhan. Dimulai dari anak-anak Tuhan. Penghakiman tidak dimulai dari orang luar, saudara. Tapi Alkitab berkata penghakiman itu dimulai dari gereja Tuhan. Dimulai dari umat Tuhan sendiri. Ada pemurnian, ada sanctification, saudara. Ada penyucian yang akan dikerjakan Tuhan hari-hari ini bagi gerejanya. Dan kita semuanya harus hidup dengan benar. Harus hidup di dalam kekudusan, saudara. Tidak bisa lagi bermain-main. Karena waktunya sudah singkat. Sehingga kita tidak akan menyesal di masa yang akan datang, saudara. Ketika engkau masih bermain-main, engkau akan goyah di era yang baru ini, saudara. Dan engkau akan kehilangan sesuatu yang mulia yang diberikan Tuhan buat saya dan saudara. Yang keempat, saudara, atau yang terakhir yang saya share buat kita semua hari ini adalah be focused to Christ. Hiduplah berfokus kepada Kristus. Ibrani 12 ayat 1-3. Karena kita mempunyai banyak saksi, bagaikan awan yang mengelilingi kita, marilah kita menanggalkan semua beban dan dosa yang begitu merintangi kita dan berlomba dengan tekun dalam perlombaan yang diwajibkan bagi kita. Marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus yang memimpin kita dalam iman dan yang membawa iman kita itu kepada kesempurnaan, yang dengan mengabaikan kehinaan tekun memikul salib, ganti sukacita yang disediakan bagi Dia yang sekarang duduk di sebelah kanan takhta Allah. Ingatlah selalu akan Dia yang tekun menanggung bantahan yang sehebat itu terhadap dirinya dari pihak orang-orang berdosa, supaya jangan kamu menjadi lemah dan putus asa. Hari-hari sulit seperti ini, saudara. Era baru yang seperti ini, saudara. Mari, jangan fokus lagi kepada pencapaian. Jangan fokus lagi kepada prestasi-prestasi. Jangan fokus lagi kepada harta-harta dunia. Jangan fokus lagi, saudara, kepada hal-hal yang sifatnya sementara. Fokus kita sekarang adalah Kristus. Dari dulu kita harus melakukan itu. Tapi kadang dunia menipu kita. Dunia membalikkan fokus kita, saudara. Dunia membalikkan perhatian kita, saudara. Dunia menarik kita, saudara. Sehingga kita lebih banyak memperhatikan dunia. Dan standar kita adalah standar-standar seperti yang dibuat oleh dunia. Keberhasilan digambarkan sebagai sesuatu kesuksesan, saudara. Sukses menjadi barometer utama dalam kehidupan kekristenan hari-hari ini. Siapa yang tidak ingin sukses, saudara? Siapa yang tidak ingin berhasil? Siapa yang tidak ingin mendapatkan harta kekayaan yang banyak? Siapa yang tidak ingin mendapatkan banyak pencapaian-pencapaian hebat dalam kehidupan? Semua kita pengen, saudara. Tapi ingat, itu bukan tujuan utama kita. Tujuan dan fokus utama kita adalah Kristus. Adalah Tuhan Yesus sendiri, saudara. Makanya Alkitab berkata, saudara, mari kita lakukan ini semuanya dengan mata yang tertuju kepada Dia. Dengan mata yang tertuju kepada Yesus. Apapun yang kau kerjakan, apapun yang kau lakukan, apapun yang saudara sedang kerjakan dalam usahamu hari ini, saudara, apapun yang menjadi target utamamu hari ini, saudara, jadikan bahwa fokus utamanya supaya nama Yesus Kristus dipermuliakan atas hidup saya dan saudara, sehingga semua pencapaianmu itu mendatangkan kemuliaan bagi Tuhan. Semua tujuannya adalah Tuhan yang dipermuliakan, Yesus Kristus yang dipermuliakan, bukan sinode, bukan gereja, bukan
menjadikan saya dan saudara sebagai hamba Tuhan. Sehingga kita tidak membangun kerajaan kita, tapi kita membangun kerajaan Allah. Dan fokus utama hidup kita adalah Yesus Kristus Tuhan. Ketika fokusmu terus kepada Yesus. Hari-hari ini saudara, di tengah masa pandemi seperti ini, di tengah new normal ini, kita harus hidup dengan banyak informasi silih berganti datang. Yang kadang membuat kita fokus ke situ. Informasi itu kadang menyenangkan, kadang juga mendatangkan ketakutan. Banyak analisa dari para pakar, saudara. Yang kadang bukan membuat kita menjadi bisa tenang, tapi justru membuat kita menjadi takut. Tapi itu adalah analisa ilmiah, saudara. Yang harus juga kita hormati, saudara. Harus juga kita hargai, saudara. Tetapi saudara, yang saya ingin sampaikan hari ini adalah ketika kita fokus pada hal-hal itu, saudara, fokus kepada hal-hal yang diungkapkan oleh manusia, kita akan stres sendiri, kita akan jatuh, kita akan ketakutan, saudara, kita akan gagal nih new normal ini, saudara. Tapi ketika fokusmu hanya kepada Yesus, kau bisa menerima informasi. Tapi ketika engkau mendapatkan informasi itu yang mungkin sifatnya mendatangkan ketakutan buat saudara, kau harus berkata melawannya, berkata begini, memang itu benar analisa orang dunia, memang itu benar analisa logika, tetapi aku tahu satu hal, ketika mataku terpandang, mataku memandang kepada Yesus, saya percaya Yesusku akan memelihara saya percaya Yesusku akan menjaga saya percaya Yesusku akan melindungi saya percaya Yesusku akan mengcover kehidupan saya, sehingga saya akan didapati baik-baik saja. Kenapa? Karena matamu fokus kepada Yesus Kristus Tuhan, Kristosentris. Saudara melihat Dia, bukan melihat keadaan. Dan engkau tahu, Dia Allah Immanuel, yang akan menyertai saya dan saudara dalam setiap langkah-langkah kehidupan kita. Saudara, saya ingin kasih contoh buat saudara, bagaimana saudara bisa fokus. Ketika saya mengikuti tur ke Yerusalem, saudara, kan saudara bisa membayangkan hasil hampir seluruh dunia datang di sana. Setiap hari ribuan bahkan mungkin jutaan orang datang di sana, saudara, untuk berkunjung melihat situs-situs. Mulai dari bandara, apalagi sampai ke tempat-tempat situs itu, saudara, itu ramai sekali orang. Sulit sekali. Tetapi dari travel sudah menunjuk seorang tour leader. Dan saudara tahu ketika di bandara saya agak bingung lihat ini ada bendera yang tour leader suka pegang, untuk apa ya, saya pikir. Tapi tahu nggak, ketika mulai di kerumunan banyak orang, crowded udah mulai terjadi, saudara, sang tour leader mengangkat benderanya tinggi dan berkata, perhatikan bendera ini ya, fokusnya hanya ke bendera ini supaya kamu tidak tersesat di kerumunan banyak orang. Jadi kami semuanya memperhatikan terus bendera itu. Di tengah banyak orang, saudara. Baik di bandara, di tengah kerumunan banyak orang, maupun di tempat-tempat situs yang kadang kita ketinggalan. Karena orang Indonesia terkenal dengan suka fotonya dan lama, saudara. Iya, jadi semua harus antri. Dan kadang sudah waktunya harus pergi. Dan karena terlalu banyak orang berseliweran, saudara, di situs-situs itu. Kadang kita bingung mana teman kami, di mana. Tapi ketika mata kami melihat bendera itu, mata kami fokus, kami tahu tour leader ada di sana. Jadi kami bisa ke sana mengikuti dan kami tidak tersesat. Saudara, apa yang saya ingin sampaikan, saudara? Ketika matamu terus tertuju kepada Yesus, di tengah masa pandemi yang membingungkan, ada crowded yang begitu luar biasa, baik di dunia ekonomi, di dunia kesehatan, di dunia politik, dan dalam kehidupan sehari-hari, saudara, dunia bisnis, dunia marketplace, ada banyak crowded, ada banyak kebingungan yang terjadi, saudara. Tapi ketika mata kita tertuju kepada Yesus, saya percaya engkau akan tidak tersesat. Engkau akan terjaga. Dia gembala agung yang akan selalu berdiri. Dia berkata, akulah gembala yang baik. Dan domba-dombaku mengenal suaraku. Ketika engkau fokus kepada Yesus, dekat dengan Yesus, engkau mengenal namanya. Engkau akan terpelihara di masa new normal ini. Saudara nggak perlu takut, saudara nggak perlu gelisah. Karena engkau tahu di masa new normal ini, Tuhan akan menjaga dan memelihara saya dan saudara. Sebagai penutup dari khotbah saya, saudara, hari ini, saya ingin bilang bahwa perubahan demi perubahan, hal-hal baru adalah suatu keniscayaan bagi kita umat manusia. Dan juga bagi gereja, kita harus melewatinya. Tapi satu hal, saudara, ketika saudara tetap kuat dalam Tuhan, be strong, saya bagi hari ini, saudara be strong, menjadi kuat dalam Tuhan.
saudara menjadi be righteousness, menjadi benar di dalam Tuhan. Dan kemudian saudara hidup dengan mengembangkan, bisa beradaptasi, satu sikap adaptasi di dalam Tuhan saudara. Dengan rasa syukur tanpa bersungut-sungut. Dan kemudian yang terakhir saudara hidup dengan fokus kepada Tuhan. Saya percaya saudara akan bisa melewati new normal ini. Sehingga engkau akan berkata ternyata semuanya aman, ternyata semuanya baik. Tidak semenakutkan yang kita pikir. Karena ada satu janjinya di Allah Immanuel yang akan menyertai saya dan saudara. Yang penting saudara andalkan Tuhan. Jangan lalai mengandalkan Tuhan di dalam kehidupan ini saudara. Puji Tuhan. Setelah khotbah ini saudara akan mendengarkan satu pujian. Berjudul jujur. Kalau saudara mau selamat dalam pandemi ini. Saudara harus banyak andalkan Tuhan. Jangan lalai mengandalkan Tuhan. Maka engkau akan aman dalam lindungannya. Tuhan berkati. Selamat mendengarkan pujian yang akan memberkati saudara. Jujur kadang ku tak sanggup menghadapi semua bebanku, menantikan jawaban, menolak untuk menyerah. Tahu kau Tuhan yang sanggup menolong dalam sesatku. Namun meskipun kau belum, ku kan tetap menyembahmu. Ku kan bernyanyi sampai jiwaku percaya, sampai hatiku mendengar lagu pengharapan. Ku kan berserah, ku tahu aku tak sendiri. Ku yakin kau mengasihiku, bahkan di dalam api pun ku kan menyembahmu. Jujur kadang aku lalai, bersandar pada kekuatanmu. Di dalam kelemahanku, sempurnalah kuasa-Mu. Imanku memegang janji-Mu, ku tahu Kau selalu bersamaku dalam setiap perkaraku. Kaulah damai tenangku, kan bernyanyi sampai jiwaku percaya,
sampai jiwaku percaya, sampai hatiku mendengar lagu pengharapan. Bukan berserah, tahu aku tak sendiri, yakin kau mengasihiku, bahkan di dalam api pun kan menyembahmu. Oh, bahkan di dalam api pun kan menyembahmu. Mari kita berdoa saudara-saudara. Saya percaya saudara diberkati pada pagi hari ini oleh firman Tuhan dan juga dengan pujian yang saudara sudah dengarkan. Mari kita tunduk kepala, kita mau berdoa. Sekaligus kita akan menamatkan ibadah kita pada pagi hari ini. Bapa Surgawi, Bapa yang kami panggil dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih buat tuntunan firman-Mu yang kami dengarkan pagi hari ini. Firman-Mu mengajar kepada kami bagaimana cara kami melewati masa yang baru. Bagaimana cara kami melewati new normal ini Tuhan. Bagaimana kami bisa melaluinya dengan tenang tanpa rasa takut ya Tuhan. Tanpa rasa khawatir. Tetapi tetap dengan berjaga-jaga. Dan hidup dengan Tuhan cara menurut kebenaran firman-Mu. Dan kami berdoa apa yang kami dengar hari ini itu menjadi rema baru dalam kehidupan kami ya Tuhan. Kami bisa hidupi, kami bisa jalani. Bukan dengan kekuatan kami menjalani masa new normal ini ya Tuhan. Tapi kami menjalaninya dengan menjadi kuat di dalam kekuatan kuasa-Mu. Kami beradaptasi Tuhan dengan keadaan ini dengan penuh rasa syukur. Dan kami juga hidup dengan kebenaran-Mu. Kebenaran firman-Mu yang terutama menjadi kebanggaan kami. Dan terakhir kami hidup dengan mata yang terus fokus kepada Tuhan di masa pandemi ini. Kami tidak melihat grafik, kami tidak melihat analisa, kami tidak mencanangkan dan menaruh hidup kami di bawah analisa-analisa manusia yang simpang siur. Tapi kami menaruh nasib kami menaruh takdir kami menaruh hidup kami ya Tuhan. Di dalam tangan kuasa Tuhan yang menjaga dan memelihara kami. Kami menghormati analisa-analisa berdasarkan keilmuan Tuhan orang-orang di luar sana. Tapi satu yang membuat kami tenang, satu yang membuat kami tidak takut, bahwa Tuhan Sang Gembala Agung akan terus menyertai kami. Ketika kami fokus kepada Engkau, bukan fokus pada dunia ini, dan fokus pada analisa-analisa dunia ini dan dampak-dampaknya. Tapi kami fokus kepada Tuhan, kami tahu kami akan menang, menjadi pemenang di masa new normal ini. Dan semuanya akan berjalan dengan baik. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terpujilah nama-Mu ya Tuhan. Akhirnya kekasih-kekasih Tuhan, tadakanlah kedua tanganmu dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan kiranya memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberikan engkau kasih setianya. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan engkau damai dan sejahteranya. Tuhan angkat engkau naik dan tidak akan dibiarkannya engkau turun. Bahkan Tuhan membuat berhasil segala sesuatu yang engkau kerjakan. Bahkan di masa new normal ini, engkau akan bisa beradaptasi dengan kekuatan kuasanya. Dan dengan kebenarannya engkau akan berjalan mengikuti jejak-jejak langkah leluhur rohanimu, sehingga berkat Abraham, Ishak, Yakub dan Israel menyertai engkau mulai dari hari ini sampai selama-lamanya. Di dalam nama Bapa, Anak laki-laki dan Roh Kudus, yaitu dalam nama Tuhan Yesus Kristus, engkau menerima berkat penyertaan Tuhan untuk masuk di era yang baru new normal ini dengan kemenangan besar berasal dari Tuhan Yesus Kristus. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, semua yang percaya diberkati Tuhan, sama-sama katakan amin.
Selamat siang saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Tuhan memberkati kita semua. Selamat menjadi pemenang dan memasuki era baru, new normal bersama-sama dengan Tuhan Yesus Kristus. Tuhan memberkati. Shalom. Shalom, selamat hari Minggu. Puji Tuhan, pada hari ini kita dapat beribadah bersama secara online. Berikut ini adalah warta gereja minggu ini. Selamat ulang tahun bagi jemaat GBI Victorious yang berulang tahun di bulan ini. Kiranya Tuhan Yesus senantiasa memberkati. Selanjutnya adalah info mengenai rekening gereja. Perpuluhan, dana pembangunan gereja, dana misi, atau persembahan kasih dapat ditransfer melalui nomor rekening berikut ini. Sekian dulu ya pengumuman gereja minggu ini. Tetap jaga kesehatan dan terus berdoa ya. Sampai jumpa lagi pada ibadah selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati.